Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Priyo Wibowo, biasa dipanggil Pak Arif di SMK Negeri 1 Tangsel. Saya mengajar mata pelajaran fisika untuk jurusan teknologi. Jadi memang mata pelajaran fisika hanya dipelajari di jurusan-jurusan teknologi ya, teknik listrik, teknik elektronika, dan teknik mesin. Untuk akuntansi dan tata boga tidak belajar fisika. Sehingga kemungkinan besar siswa-siswi yang berada di jurusan teknik akan bertemu saya di mata pelajaran fisika. Nah, untuk tahun pelajaran 2021-2022 saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, pada MPLS kali ini saya diberi tugas juga untuk menyampaikan materi kepada kalian semuanya yang berkaitan dengan bidang saya, yaitu bidang kurikulum. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya karena telah berhasil mengikuti seleksi PPDB ya, seleksi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kalian telah lolos dan dinyatakan diterima sebagai calon siswa SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi, calon siswa. Kenapa? Karena masih ada satu tahapan lagi yang harus kalian lalui, yaitu kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian harus ikuti kegiatan MPLS ini sampai tuntas dengan sungguh-sungguh ya. Dimulai tanggal 19 Juli 2021, kemudian tanggal 20 kita off karena kegiatan Idul Adha, dilanjutkan tanggal 21 dan 22 Juli 2021. Ya, kegiatan MPLS kali ini memang dilaksanakan secara daring. Tidak hanya sekolah kita, banyak sekolah di Pulau Jawa bahkan ya menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan MPLS ini secara daring. Nah, gedung yang ada di layar kalian ya, mungkin kalian sudah pernah masuk ke lingkungan sekolah kita, sudah pernah tahu sebelumnya. Karena waktu kalian mendaftar dan mengikuti seleksi atau tes ya menggunakan HP pada saat itu, kalian masuk ke lingkungan sekolah. Baru sebentar memang. Ya, baru melihat-lihat beberapa ruangan, belum ke semuanya karena dengan kondisi yang kita ketahui bersama masa pandemi ya, kita kena wabah. Jadi kegiatan semua ya, kegiatan belajar kemungkinan besar nanti akan dilaksanakan secara jarak jauh atau PJJ. Tidak terkecuali kegiatan MPLS pada kali ini. Walaupun demikian, saya berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti kegiatan MPLS. Semangat terus, ikuti dengan sungguh-sungguh dan ikuti sampai tuntas sehingga kalian resmi dinyatakan sebagai siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Baik, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama yaitu tentang kompetensi kalian. Nanti saya akan sampaikan juga siapa kepala program kalian atau kajurnya ya, kepala jurusan, kemudian wali kelas kalian juga nanti siapa, kemudian nanti ada pengenalan kurikulum 2013, kemudian ada struktur kurikulum, kemudian berikutnya materi tentang skenario pembelajaran dan jadwal, dan terakhir adalah kriteria kenaikan kelas. Baik, namun sebelum saya sampaikan materi-materi tersebut, saya ingin sampaikan juga yel-yel khas SMK. Ini kalau kalian masuk SMK ada yel-yel khusus SMK yang hampir sama di seluruh Indonesia menggunakan yel ini. Jadi kalau ada yang bilang SMK, kalian harus jawab bisa dengan lugas, dengan tegas. SMK yang pertama kalian jawab bisa. SMK yang kedua kalian jawab dengan hebat.
Kemudian tambahan lagi khusus, SMK Negeri 1 Tangsel bisa hebat luar biasa. Oke, kita mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Tangsel bisa hebat luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama tentang kompetensi kalian, diawali dari kompetensi kalian yang paling awal, yang paling tua ya di SMK Negeri 1 Tangsel, yaitu kompetensi kalian atau jurusan lah ya, kalian biasa sebut jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya, alhamdulillah kita semua jurusan sebenarnya, bukan hanya TL, semua jurusan di SMK Negeri 1 Tangsel sudah akreditasi A. Kepala program untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Tri Agus Susilo. Ya, ini kepala program kalian nih untuk anak-anak yang jurusan Teknik Listrik. Kemudian wali kelasnya. Nah, ini nanti kalian di jurusan Teknik Listrik akan dibagi dua. Teknik Listrik 1 atau 10 TL1 dan Teknik Listrik 2, 10 TL2. Ya, wali kelasnya untuk 10 TL1 yaitu Pak Selamat Abdul Basit STGR, Sarjana Teknik Guru. Kemudian 10 TL2 wali kelasnya Bapak Aryo Suseno SEMPD. Ya, itu untuk jurusan Teknik Listrik. Berikutnya jurusan Teknik Elektronika Industri. Ya. Kepala kompetensi kaliannya yaitu Bapak Sunardi Trihandoyo STMPD. Nah, ini kepala programnya untuk jurusan TE. Kemudian wali kelasnya, nanti kalian juga dibagi dua kelas. 10 TE1 itu Ibu Sasra Murni MZ SSI MPD. Kemudian kelas 10 TE2 wali kelasnya Ibu Hartini SPD MPD. Nah, ini untuk jurusan Teknik Elektronika. Dilanjutkan untuk jurusan Teknik Mesin atau kompetensi kalian Teknik Mekanik Industri. Akreditasinya A, sama ya. Kepala kompetensi keahliannya yaitu Bapak Mulyawan ST. Kemudian nanti akan dibagi dua kelas kalian, kelas A yang jurusan TM. 10 TM1 wali kelasnya ini Bapak Randy Hadian Mansur SPD. Kemudian kelas 10 TM2 wali kelasnya Bapak Arya Manual Prayuda SOR GR, Sarjana Olahraga Guru. Berikutnya jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Nah, ini kepala kompetensi kaliannya adalah Ibu Dwi Kusumaningsih SPD MPD. Ya. Kemudian wali kelasnya dibagi dua kelas juga nih sama akuntansi. Pokoknya semua jurusan dibagi dua kelas ya. 10 akuntansi 1 Ibu Mila Karmila. Kemudian kelas 10 akuntansi 2 wali kelasnya Ibu Eka Desyanti Pratiwi SE MPD ya. 10 AK1 Mila Karmila SE, 10 AK2 Eka Desyanti Pratiwi SE MPD. Kemudian jurusan yang terakhir yaitu Tata Boga ya. Dengan kepala kompetensi keahliannya yaitu Ibu Wulan Anggraini SPD GR, Sarjana Pendidikan Guru. Kemudian wali kelasnya untuk kelas 10 TB1 yaitu Ibu Ooh Rosiah SPD MPD. Kemudian wali kelas di 10 TB2 yaitu Ibu Devi Intan Febrianti SPD. Nah, jadi masing-masing jurusan sudah ya. Ada 5 jurusan, TL, TE, TM, akuntansi, dan TB. Kepala programnya sudah kalian ketahui dan juga wali kelasnya sudah kalian ketahui. Baik, selanjutnya adalah pengenalan kurikulum 2013 untuk SMK. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program
pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan baik dari SD, SMP, SMA, dan SMK itu mempunyai kurikulum tersendiri atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang SMK Negeri 1 Tangsel sampai dengan saat ini ya sejak tahun 2017 lalu menggunakan kurikulum 2013. Nah, karakteristik dari kurikulum SMK 2013 yaitu atau ciri khas dari kurikulum 2013 yaitu setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan kurikulum SMK 2013. Tujuan pendidikan menengah kejuruan yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya atau sesuai dengan jurusannya. Nah, ruang lingkup kurikulum SMK 2013 ya. Di dalamnya antara lain adalah guru, peserta didik, sekolah, industri dan dunia kerja atau IDUKA, dan masyarakat. Selain satuan pendidikan sebagai ruang lingkup dari kurikulum SMK tahun 2013, di sini juga ditekankan kepada IDUKA ya, karena SMK pada dasarnya adalah sekolah vokasi yang bertujuan untuk mencetak lulusannya agar dapat mencapai keberhasilan menjadi seorang pekerja yang terdidik dan terampil. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian sejak awal di kurikulum SMK dengan IDUKA, seperti ada program penyelarasan kurikulum, kemudian ada program kunjungan industri, ada program praktek kerja lapangan atau PKL, ada program guru magang dan lain-lain atau kerjasama dengan industri. Gambaran umum kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ya. Itu ada yang pertama ya 30% itu teori. Kemudian 70% itu praktek. Jadi kalau kita dalam kondisi normal ya pembelajaran tatap muka atau PTM itu teori 30% dan praktek 70%. Tapi dalam kondisi tidak normal seperti saat ini masa pandemi atau PJJ pembelajaran jarak jauh sehingga model teori 30% dan praktek 70% ini sepertinya tidak akan dilaksanakan karena sangat tidak mungkin kita melaksanakan praktek di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan kunjungan industri untuk kelas 10. Jadi untuk mengenalkan siswa-siswi SMK kepada dunia kerjanya nanti kita adakan kunjungan industri. Ini juga dilaksanakan ketika pandemi belum ada. Jadi belum ada pandemi COVID, kita laksanakan kunjungan industri. Karena dengan kondisi saat ini kita belum tahu apakah akan melaksanakan juga atau tidak. Kemudian yang ketiga ada praktek kerja lapangan atau PKL, itu dilaksanakan kelas 11. Ini pun sama, ya dilaksanakan pada saat bukan pandemi atau normal, keadaan normal. Kalau pandemi saat ini kemungkinan juga akan ada penggantinya, nanti akan ada project. Kemudian yang keempat ada uji kompetensi keahlian kelas 12. Jadi ketika nanti akan menjelang kelulusan, menjelang akhir tahun kelas 12, kalian akan diuji ya kompetensi sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Kemudian ada penilaian blok berbentuk PTS ya. Ada PTS, ada PAS, ada PAT. PTS itu penilaian tengah semester dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun pelajaran, semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap. Kemudian kegiatan PAS, penilaian akhir semester itu di semester ganjil saja. Dan kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan di semester genap. Ini untuk penentuan kenaikan kelas ya. Berikutnya adalah aspek penilaian kurikulum SMK 2013. Yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1.
Ya, ini adalah aspek sikap spiritual atau keagamaan, hubungan kita kepada Tuhan, ya. Aspek spiritual ini KI 1. Kemudian ada kompetensi inti 2 atau KI 2, aspek sikap sosial atau hubungan sesama makhluk, sesama manusia. Ya. Berikutnya adalah kompetensi inti 3 atau KI 3, aspek pengetahuan, yaitu teori-teori, ya, teori dari mata pelajaran yang kalian pelajari nanti. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kompetensi inti 4 atau KI 4, aspek keterampilan atau praktek. Jadi setiap mata pelajaran nanti mencakup keempat KI ini, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Apabila kalian di KI 3-nya, misalnya pengetahuan sangat luar biasa, pintar misalnya, atau KI 4 keterampilan juga bisa, tapi KI 1 dan KI 2 atau spiritual dan sosialnya kurang bagus, maka itu juga akan mempengaruhi nilai kalian, sikap, sehingga akan berpengaruh juga kepada kalian bisa naik kelas atau tidak. Atau yang kelas 12, kalian bisa lulus atau tidak lulus. Jadi keempat aspek ini, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 harus sama, harus baik minimal, ya. Baik, berikutnya adalah struktur kurikulum SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Ya, untuk struktur kurikulum sendiri terbagi menjadi 3 kelompok materi, yaitu yang pertama muatan nasional atau kelompok A, ya. Kemudian ada muatan kewilayahan atau kelompok B, dan muatan peminatan kejuruan atau kelompok C. Baik, untuk muatan peminatan kejuruan. Itu kita mulai dulu untuk muatan nasional, ya. Muatan nasional dan muatan kewilayahan. Yang ini, ya, mata pelajaran ini sama semua. Di 5 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Tangsel maupun di semua SMK sama. Mata pelajarannya sama. Muatan nasional A dan muatan nasional B sama. Ya, ada pendidikan agama dan budi pekerti. Itu di kelas 10, 11, 12 kalian dapati semua. Kemudian ada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 10, 11, 12. Bahasa Indonesia juga sama, matematika, sejarah Indonesia. Nah, ini sejarah Indonesia hanya di kelas 10 saja, ya. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu kelas 10, 11, 12. Yang ini nih angka 3, 2 ini adalah jumlah jamnya, ya, jumlah jamnya. Kemudian ada muatan kewilayahan atau kelompok B. Ini ada mata pelajaran seni budaya, hanya dipelajari di kelas 10. Kemudian ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu dipelajari kelas 10 dan kelas 11. Nah, mata pelajaran di muatan nasional dan muatan kewilayahan ini dipelajari di semua jurusan sama. Jumlah jamnya juga sama. Nanti yang membedakan adalah di muatan peminatan masing-masing jurusan. Nah, untuk muatan peminatan kita awali dari jurusan teknik instalasi tenaga listrik, ya. Teknik instalasi tenaga listrik atau TL. Nah, ini mapelnya untuk teknologi umumnya sama nih. Untuk bidang C1 sama semua. Jadi dasar bidang keahlian. Simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia ini sama. TL, TE, TM, teknik listrik, teknik elektronika, dan teknik mesin sama. Ya, ada di kelas 10, 3 jam mata pelajaran. Kemudian C2, ya, atau dasar program keahlian, itu sudah mulai berbeda. Yang TL ini GTL atau gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian pekerjaan dasar elektronik. Ini juga di kelas 10. Ya, kemudian baru yang bidang yang kompetensi keahlian. Ada IPL atau instalasi penerangan listrik kelas 11 dan 12. Ini lumayan banyak jamnya, 8 jam dan 7 jam. Kemudian instalasi tenaga listrik 8 jam 7 jam juga. Instalasi motor listrik 8 jam 6 jam. PPL perbaikan listrik 5 jam, dan produk kreatif dan kewirausahaan 7 jam dan 8 jam. Ini untuk jurusan teknik listrik. Berikutnya kita lanjut ke jurusan
muatan peminatan kelompok C jurusan Teknik Elektronika Industri. Ya. Untuk dasar bidang keahlian sama seperti TL tadi, SIMDIK Fisika Kimia kelas 10. Kemudian, nah ini dasar program keahliannya sudah sedikit berbeda nih ya. Kerja bengkel dan gambar teknik kelas 10 4 jam. Kemudian dasar listrik dan elektronika sama nih, kelas 10 untuk TL dan TE sama ya, ada DLE namanya. 5 jam. Kemudian ada teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller kelas 10 juga. Dasar-dasar program namanya ya. Kemudian untuk kompetensi keahliannya ada mikroprosesor dan mikrocontroller. Ini dari kalian pelajari untuk jurusan TE ya di kelas 11. Selanjutnya ada mapel penerapan rangkaian elektronika, itu dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada mapel sistem pengendali elektronik, dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada pengendali sistem robotik, sama kelas 11 dan 12. Kemudian ada pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Ini di kelas 12. Dan terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12. Nah, untuk mapel yang terakhir ini sama nih, tapi semua jurusan TL, TE, TM, AK juga akuntansi dan tata boga ada mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Walaupun nanti isinya beda ya, sesuai dengan bidang, sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi nama mapelnya sama, produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya kita lanjut ke jurusan Teknik Mekanik Industri atau Teknik Mesin ya, untuk muatan peminatan kejuruannya. Dasar bidang keahlian sama ya, sama seperti TL dan TM. SIMDIK Fisika Kimia sama, 3 jam di kelas 10. Kemudian dasar program keahlian, nah ini yang sudah berbeda lagi ya. Gambar teknik mesin, sama-sama di kelas 10. Kemudian pekerjaan dasar teknik mesin dan dasar perancangan teknik mesin. Ya. Kemudian di kelompok C3 atau kompetensi kalian, teknik mekanik mesin industri di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini jamnya full nih. Kalau jam PTM tatap muka ini full 10 jam, itu jam maksimal kalau kita belajar tatap muka di sekolah. 10 jam. Jadi kalau nanti kita ada kesempatan kalian belajar tatap muka di sekolah ya, pandemi sudah berakhir, kalian belajar di sekolah, itu pelajaran teknik mekanik mesin industri dan satu lagi proses produksi dan konstruksi mesin itu full. 1 hari full penuh belajar hanya 1 mapel. Kemudian ada sistem pneumatik dan hidrolik di kelas 12. Kemudian sistem kelistrikan mesin industri atau SKMI ya di kelas 11 dan 12. Dan terakhir PKWU atau produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dan 12 ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Semua jurusan mendapatkan mapel ini di kelas 11 dan 12 ya, PKWU. Selanjutnya kita masuk ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ya, untuk muatan peminatan kejuruannya atau kelompok C. Dasar bidang keahlian SIMDIK-nya masih sama seperti jurusan teknik dan semua jurusan di SMK seluruh Indonesia pasti ada simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya ada ekonomi bisnis ya, dasar bidang. Kemudian ada administrasi umum. Kemudian ada IPA. Nah, ini IPA ya, ilmu pengetahuan alam, kelas 10 semuanya. Kemudian dasar program kalian atau C2-nya, kelompok C2, itu ada etika profesi. Lanjutkan dengan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet atau Excel lah. Kalau kalian pernah menggunakan Excel ya di Office itu, hampir mirip tuh pelajarannya. Kemudian ada akuntansi dasar, ini masih dasar program ya. Kemudian yang terakhir ada perbankan dasar program keahlian. Ini kelas 10 dari C1 dan C2 ini dipelajari di kelas 10 semuanya nih. Kemudian kelompok C3 atau kompetensi kalian di akuntansi ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ini dipelajari di kelas
11 dan kelas 12. Kemudian ada praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Ini sama di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada akuntansi keuangan kelas 11 dan 12 juga. Ada komputer akuntansi, jadi menggunakan media komputer ya untuk bidang akuntansinya. Jadi biasa kita gunakan aplikasi Mayop atau juga bisa Akuret nanti ya. Kemudian ada administrasi pajak ya, kelas 11 12 juga. Dan terakhir sama seperti jurusan lain ada produk kreatif dan kewirausahaan. Sehingga total ini sama ya jurusan tadi yang TL sebelumnya ya, kemudian TE, TM dan akuntansi nanti jumlah jamnya sama. Ya kelas 10 itu 46, kelas 11 48 dan kelas 12 48. Nah, kelas 10 ini biasanya ada tambahan kegiatan pramuka 2 jam sehingga total sama sebenarnya. 48, 48, 48 semuanya. Baik, yang terakhir untuk muatan peminatan kejuruan di jurusan Tata Boga. Ya, dasar bidang keahliannya Simdik masih sama, kelas 10. Kemudian ada IPA terapan. Nah, ini berbeda dengan IPA yang di jurusan akuntansi ya. Ini IPA terapan sehingga lebih banyak menghitungnya nanti di jurusan Tata Boga ini. Kalau yang akuntansi banyak teorinya. Tapi di IPA terapan ini benar-benar penerapan, nanti ada fisikanya, ada, kemudian ada kimianya, ada yang lainnya, ada IPA-nya juga ada. Jadi yang Tata Boga ini agak sedikit hitung-hitungan ya, nanti yang belajar di jurusan Tata Boga IPA terapannya. Kemudian ada mapel kepariwisataan kelas 10 juga. Di C1-nya, kemudian C2-nya dasar program kalian ada keamanan pangan ya, sanitasi, higienis dan keselamatan kerja atau K3 ini. Kelas 10 juga 2 jam. Kemudian pengetahuan bahan makanan atau PBM. Kemudian ada boga dasar. Kemudian ada ilmu gizi. Nah, ini di kelas 10 semua nih. Pelajaran ini di kelas 10 semuanya. Selain muatan nasional dan muatan kewilayahan, ini kelompok C1 dan C2 dipelajari di kelas 10. Berikutnya, di kelompok C3 atau kompetensi kalian di jurusan Tata Boga, ada tata hidang. Ini hanya di kelas 11 saja. Tata hidang di kelas 11 saja. Kemudian ada pengolahan dan penyajian makanan di kelas 11 dan 12. Kemudian ada mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia atau PCKI. Ini kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 ya. Kelas 10 udah tidak belajar lagi. Kemudian ada produk pastry bakery, PPB ya. Ini kelas 11 dan 12 juga. Dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan sama seperti jurusan yang lain, tapi nanti isinya sesuai dengan bidang kalian, sesuai dengan kejuruan kalian masing-masing. Jadi tidak sama, misalnya produk kreatif dan kewirausahaan jurusan Tata Boga sama jurusan teknik fisik jelas berbeda nanti materinya ya. Itu saja mungkin untuk struktur kurikulum yang akan kalian pelajari ya di SMK selama 3 tahun ini. Dari masing-masing jurusan sudah dijabarkan. Nanti akan lebih jelasnya kalian akan mendapatkan jadwal ya, akan mendapatkan jadwal mapel yang akan dipelajari pada semester ganjil ini terutama ya. Nanti semester genap akan dilanjut jadwalnya seperti apa ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan skenario pembelajaran dan jadwal di SMK Negeri 1 Tangsel. Ada 3 skenario yang akan digunakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang akan digunakan sebenarnya salah satu saja, tapi ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka normal ya, atau PTM normal. Yang kemungkinan besar memang akan sulit sekali dilaksanakan pada tahun pelajaran ini karena dengan kondisi yang kita ketahui bersama masih pandemi dan masih nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini akan berakhir. Tapi skenario itu tetap akan disampaikan kepada kalian semuanya sebagai pengetahuan, dan siapa tahu kita wallahu alam kita akan gunakan mungkin di akhir semester atau mungkin di tengah-tengah tahun pelajaran, kita nggak tahu.
Ketiga skenario akan saya sampaikan seperti apa. Nanti yang akan digunakan akan kita sampaikan melalui WA ya, diinformasikan ke masing-masing kelas dan orang tua. Kemudian ada pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi ada PTM normal, yang pertama tadi yang A, kemudian yang B ada pembelajaran tatap muka terbatas, dan yang C skenario yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Saya akan sampaikan ketiga skenario tersebut ya. Walaupun kemungkinan tadi seperti sampaikan di awal, untuk yang skenario pembelajaran tatap muka normal sangat kecil kemungkinan dilaksanakan. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas ini ada kemungkinan, walaupun dalam waktu dekat ini sangat tidak mungkin juga ya, karena kita sekarang aja dalam masih PPKM ya, pembatasan pokoknya PPKM ya, kita nggak boleh tuh keluar rumah tuh ya. Kemudian pembelajaran jarak jauh ya, ini yang kemungkinan besar akan kita laksanakan dalam mungkin 1 semester ini ya. Iya. Baik, ini skenario yang A, pembelajaran tatap muka normal. Ini kalau kalian nanti berkesempatan untuk belajar di gedung yang tadi sudah kalian lihat di awal tadi ya, gedung SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Ini sudah dilaksanakan dari tahun 2010. Ya, ini biasanya kita nggak tahu juga nih kok tiba-tiba mengalami kita generasi yang mengalami belajar secara online. Daring ya, kalian sudah dari kelas 9 bahkan kelas 8 ya, kelas 8 semester akhir sudah mulai daring, kelas 9 full kemarin tuh daring, dan sekarang kelas 10 sudah diterima di SMK juga kemungkinan besar masih daring ya. Sehingga ini yang skenario A ini pembelajaran tatap muka normal sangat kecil sekali kemungkinan dilaksanakan ya. Tapi tetap saya sampaikan ya, pembelajaran tatap muka normal atau PTM normal ini dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka langsung ya, seperti biasa ya. Jumlah jam per minggunya kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 48 jam dengan masing-masing 45 menit. Ya, kelas 10 ya, kelas 10 ditambah 2 jam pramuka tadi jumlahnya 46 plus pramuka 2 jam jadi sama 48 jam. Kemudian dilaksanakan selama 5 hari ya, Senin sampai Jumat, dengan 2 kali waktu istirahat. Nah, ini contoh jadwalnya ini kalau kita pelaksanaan pembelajaran tatap muka normal. Walaupun sekali lagi ini kemungkinan kecil akan dilaksanakan dalam tahun pelajaran 2021-2022. Berikutnya, nah ini pembelajaran tatap muka terbatas ya, skenario B ini ya. Jadi tadi yang pertama skenario tatap muka normal yang sangat kecil sekali kemungkinan dilaksanakan. Kemudian skenario B adalah pembelajaran tatap muka terbatas ya. Pembelajaran dilaksanakan luring atau di sekolah dan daring menggunakan LMS, Learning Management System ya. Atau blended learning, artinya gabungan. Jadi belajar tatap muka juga di sekolah tapi dengan batasan-batasan ya, batasan-batasan. Kemudian belajar juga menggunakan LMS atau secara daring di rumah, jadi gabungan. Kenapa? Karena memang yang di sekolah juga tidak seperti PTM normal, karena hanya dikurang-kurangi waktunya. Sehingga disupport atau ditambahkan ya dengan pembelajaran daring menggunakan LMS. Kita alhamdulillah sudah menggunakan LMS, sudah memiliki LMS sendiri. Ya. Nah, jumlah jam per minggu saat luring. Nah, saat kalian tatap muka di sekolah, kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 20 jam, masing-masing 45 menit. Kalau yang normal 48 jam, kalau yang terbatas hanya 20 jam. Ya. Dilaksanakan selama 5 hari, Senin sampai Jumat sama ya, dengan 4 jam per hari, tanpa waktu istirahat. Nah, ini karena memang sesuai dengan edaran dari SKB 4 Menteri ya, jadi pembelajaran itu untuk yang PTM di masa-masa pandemi itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Gitu. Nah, jam masuk dan pulang kelas 10, 11, 12 itu tidak bersamaan. Jadi dibuat tidak bersamaan, apa tujuannya? Untuk mengurangi kerumunan. Jadi kalau misalnya kelas 12 ya, sesuai jadwal yang tertera di depan ini, kelas 12 masuk jam 7. Kelas 11 masuknya jam 7.45. Kelas 10 masuknya jam 8.30.
Jadi ini dibuat jam masuk dan jam keluarnya memang dibuat berbeda, sehingga untuk mengurangi ya tujuannya untuk mengurangi kerumunan ya. Kemudian siswa yang hadir PTM ini atau PTM terbatas ini hanya 25% jumlah siswa per kelas. Kalau misalnya satu kelas ada 40 anak, berarti hanya 10 siswa yang hadir di sekolah tatap muka langsung dengan guru mapel hanya 10 anak. Kalau misalnya jumlah siswanya 40. Kemudian yang sisanya bagaimana? Yang 75% atau 30 siswa di bagaimana? Dia belajar melalui daring atau LMS. Nanti guru sudah memposting materi di LMS, kalian tinggal pelajari. Nah, itu akan bergantian selama 4 minggu. Jadi nanti 25% masuk minggu yang pertama, 20% minggu yang kedua, berikutnya bergantian terus, di rolling. Ya. Pada saat yang 25% itu atau 10 siswa itu belajar di sekolah, yang 75% atau 30 siswa itu ya kalau jumlahnya 40 itu belajar menggunakan LMS. Jadi itu akan berputar atau rolling seterusnya. Sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok nanti. Alokasi waktu jam pelajaran tiap-tiap mapel disesuaikan. Nanti tidak sama seperti yang tadi di struktur kurikulum tadi. Ya misalnya kayak fisika 3 jam kalau yang normalnya. Tapi karena PTM terbatas diganti jadi 1 jam. Matematika misalnya 4 jam, jadi hanya 2 jam. Disesuaikan ya, tidak pure atau tidak full ya, sesuai dengan struktur kurikulum yang memang ditentukan oleh pemerintah. Baik, yang terakhir adalah skenario C, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah skenario yang paling mungkin kita laksanakan pada masa saat-saat ini ya. PJJ. Jadi kita melaksanakan PJJ ini tahun kemarin. Saya nggak tahu model kalian di SMP seperti apa, tapi di SMK Negeri 1 Tangsel ini sudah melaksanakan selama 1 tahun penuh menggunakan LMS milik kita sendiri. Ya. Jadi pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh menggunakan LMS sekolah. Kemudian jadwal pembelajaran nanti akan dibagi 2 grup mapel, grup A dan grup B. Ya. Kemudian pembelajaran bergantian seminggu sekali antara mapel grup A dan grup B. Jadi nanti kalau misalnya kalian kelas 10 nih totalnya ada 16 mata pelajaran. Akan dibagi 2. Ya, 8 mata pelajaran grup A, 8 mata pelajaran grup B. Nah, PJJ-nya atau menggunakan LMS-nya akan bergantian. Jadi selama 1 minggu kalian tidak full belajar 16 mapel. Akan sangat pusing sekali nanti kalian kalau misalnya 16 mapelnya akan diselesaikan PJJ dalam 1 minggu. Makanya dibagi 2. Ya, dibagi 2 grup A dan grup B. Itu akan bergantian. Kemudian nanti setiap siswa akan diberikan atau dikasih akun untuk masuk ke LMS. Ya, nanti kalian akan diberikan akun. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara menggunakan LMS bagaimana? Nanti akan ada tutorialnya, akan ada linknya. Cara di akhir video materi ini nanti akan disampaikan juga nanti dengan Pak Ismul ya. Pak Ismul sudah membuatkan videonya. Di akhir akan saya gabungkan ya materi tentang penggunaan atau login menggunakan LMS. Cara belajarnya, mengerjakannya seperti apa, akan ada video tutorialnya. Di akhir video ini nanti akan saya tempelkan, saya gabungkan ya. Baik, nah ini yang ditampilkan ini adalah jadwal semester ganjil untuk PJJ tahun ajaran 2021-2022. Ini jadwalnya. Nanti kalian juga akan dapatkan ya di surat edaran resminya. Ini tampilan awal saja biar kalian paham ya, mengetahui grup Mapel A ya. Grup Mapel A itu dimulai tanggal 19 pada saat kalian MPLS ya. 19 minggu pertama itu ya. Kemudian minggu berikutnya grup Mapel B. Jadi 1 minggu itu 1 grup A dan grup B dan seterusnya itu di LMS-nya atau di aplikasinya kalian harus mengerjakan 2 kali pertemuan. Artinya nanti ada 2 pertemuan yang harus kalian selesaikan. Ya, walaupun mapelnya dikurangi tapi pertemuannya di double ya, dijadikan 2 kali lipat sehingga kalian juga tidak akan lebih fokus gitu ya untuk mata pelajaran misalnya kelompok A hanya 7 mapel gitu ya, kelompok B 7 mapel akan lebih fokus belajar dibandingkan
harus membuka 15 mapel sekaligus. Walaupun pertemuannya cuma satu, ya. Gitu. Ya. Ya, itu ya. Ini jadwalnya ya. Nanti kalian akan lebih jelas lagi di surat edaran resmi yang akan disampaikan sekolah kepada kalian dan orang tua kalian. Baik. Nah, selanjutnya ini saya akan sampaikan ini yang penting sekali, bagian penting sekali tentang kriteria kenaikan kelas. Ini penting sekali untuk kalian ketahui ya. Jangan sampai nanti kalian beranggapan, wah hanya belajar daring kok saya bisa nggak naik kelas gitu kan. Jangan salah, kalian jangan beranggapan, kalau daring pasti naik kelas. Belum tentu. Ini yang kemarin saja ini ada juga yang tidak naik kelas karena memang tidak mengerjakan atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik gitu ya. Karena nanti akan mungkin di bagian kesiswaan nanti Pak Rijal akan menyampaikan tata tertib sekolah, bagaimana belajar PJJ di SMK Negeri 1 Tangsel gitu ya. Baik, secara umum peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Nah, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi, tahun pelajaran 2021-2022, 2 semester kalian harus selesaikan. Syarat yang pertama. Kalau nggak selesai 1 semester saja misalnya nggak selesai, ya udah pasti tidak naik kelas. Kalau syarat pertama sudah diikuti, sudah selesai, masuk ke syarat yang kedua. Memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Nah, ini nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi kalau nanti penilaian sikapnya cukup atau kurang, ya C gitu ya, atau D, itu pasti tidak naik kelas. Siapa yang memberi nilai? Ya guru yang mengajar kalian. Misalnya saya ngajar kelas kalian, ya saya bisa memberikan nilai sikap kalian. Apakah amat baik A, ataukah baik B, ataukah cukup C, atau kurang misalnya. Nah, kalau nilainya cukup atau C, itu pasti tidak naik kelas. Saya memberikan nilai kalian, misalnya kalian ini agak kurang sopan misalnya terhadap saya. Saya memberikan nilai sikapnya cukup atau C, ya kalian pasti tidak naik kelas. Dengan alasan apapun pasti tidak naik kelas. Karena itu syarat. Ya semua guru mempunyai hak. Ya guru yang mengajar mempunyai hak untuk memberikan nilai sikap terhadap kalian. Jadi saya yakin kalian semua ini mempunyai sikap yang baik ya, sehingga kalian bisa lulus dari SMP, kemudian bisa masuk juga di SMK Negeri 1 Tangerang Selatan ini dengan baik gitu ya. Saya yakin juga nilai sikap kalian baik. Jadi keyakinan saya ini jangan kalian nodai ya dengan sikap-sikap yang nanti kalian akan buat tidak baik gitu ya, sehingga akan merugikan kalian sendiri. Tidak naik kelas atau mungkin bisa keluar dari SMK Negeri 1 Tangsel. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini nilai pramuka memang wajib di kurikulum 2013, itu juga nilainya harus baik. Nah, terus bagaimana Pak? Nah, ini pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan bagaimana kalau dalam pembelajaran daring seperti ini, pramukanya seperti apa? Ya, nanti akan ada ya pelatih pramuka atau pembina pramuka akan ada materi-materi yang disampaikan secara online juga. Penilaian juga akan dilakukan secara online juga atau daring ya. Baik, yang keempat berikutnya ini penting sekali ya. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran wajib A, B, dan C1. Nah, ini kelompok muatan nasional, muatan kewilayahan, dan kelompok C1 atau biasanya dulu disebutnya dengan adaptif dan normatif ya. 2 mata pelajaran, ada kelompok adaptif dan normatif atau kelompok A, B, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya atau K3-nya dan K4-nya ya, itu di bawah skor ketuntasan minimal atau di bawah SKM atau predikatnya D. Jadi kalau lebih dari 2, artinya 3, ada 3 mapel kelompok A, B, dan C1 itu
yang merah atau di bawah SKM, itu kalian juga tidak naik kelas. Gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak memiliki nilai mata pelajaran kelompok C2 dan C3 atau produktif. Ya, yang masing-masing nilai kompetensi kaliannya atau kompetensi keterampilannya di bawah skor SKM atau predikat D. Nah, kalau yang produktif, nah disebutnya kelompok produktif, kelompok C2 dan C3 itu wajib di atas atau minimal SKM atau skor keputusan minimal. Ya, wajib. Kalau di bawah itu pasti tidak naik kelas. Pasti tinggal kelas. Ya. Tadi kalau yang kelompok adaptif normatif ada 3 mapel tidak naik kelas juga. Kalau 2 bagaimana? 2 masih bisa, tapi dengan syarat yang produktifnya tuntas semuanya atau tidak ada yang merahnya. Yang keenam, yang terakhir, satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Ini kalau ada yang mau tambahkan nanti akan disampaikan. Ya, tapi intinya di poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ini sama semua se-Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran di setiap tahun pelajaran dan memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat ini semuanya sehingga kalian bisa naik ke kelas 11 nantinya. Berikutnya, nah ini adalah skor ketuntasan minimalnya berapa sih nilai SKM-nya untuk masing-masing mapel tadi. Jadi untuk SKM atau skor ketuntasan minimal mata pelajaran kelompok A, B, dan C1 atau kelompok adaptif normatif itu adalah 60. Ya, 60. Nah, ini 60 nih, C nih. Kalau nilainya D kurang dari 60, sudah pasti tinggal kelas atau tidak naik kelas kalau lebih dari 2 mata pelajaran. Nah, sedangkan mapel produktif ya, mapel produktif itu 65. Jadi adaptif normatif 60, produktif 65. Itu ya. Jadi itu adalah skor ketuntasan minimal untuk mata pelajaran di SMK. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti seluruh pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dengan baik, dengan tuntas sehingga kalian bisa lulus tepat waktu selama 3 tahun belajar di sini, baik itu nanti daring ataupun mungkin tatap muka langsung. Saya berharap kalian bisa selesaikan semuanya dengan baik sehingga kalian bisa membanggakan orang tua dan kalian menjadi sukses ya lulus dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ini. Di akhir, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, akan ada video tutorial tentang penggunaan LMS untuk PJJ. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah dari kata-kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memberikan penjelasan atau tutorial ya berkaitan dengan e-learning ya. E-learning. Di sini saya masuk sebagai siswa atas nama Dana ya atau Pradana kelas 10. Sudah ada mata pelajaran yang diajarkan di sini nanti ya. Di bawah sini nanti akan ada mata pelajaran yang diajarkan. Di sini cuma satu, ini sebagai contoh saja. Ya. Seperti apa ya aktivitasnya? Saya akan klik ini ya untuk masuk ke mata pelajaran pemrograman dasar. Klik. Ya, enter aja ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Ini ada pertemuan 1. Dalam satu pertemuan terdapat 5 aktivitas. Diulangnya, dalam satu pertemuan terdapat 5 aktivitas. Apa itu? Yang pertama adalah presensi atau absen. Yang kedua pengarahan guru.
yang ketiga modul, yang keempat diskusi, dan yang kelima adalah tugas. Jadi ada 5 ya. Nah, begitu pula di pertemuan-pertemuan lainnya sama ya. Di sini juga ada 5 ya, ada 5 aktivitas. Ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Aturannya ya. Setiap pertemuan tadi sudah diberitahukan ada 5 aktivitas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap aktivitas ini harus dijalankan secara berurutan. Jadi, saya tidak bisa atau siapa ini Dana ya, Dana Pradana tidak bisa mengikuti pengarahan guru sebelum absen. Makanya di sini mati ya, nggak aktif nih. Dan modul tidak bisa didownload sebelum Pradana mengikuti pengarahan guru. Gitu. Diskusi juga tidak bisa aktif sebelum menyelesaikan atau melihat modul. Tugas juga tidak aktif di sini. Ya. Begitu pula dengan pertemuan yang lainnya, sama tidak bisa aktif ya. Dia harus mulai dari presensi dulu. Baik, di sini dicontohkan Pradana misalnya presensi, melakukan absensi presensi seperti ini tampilannya. Sini dia ke atas. Nah, ini mengajukan kehadiran, diklik ya. Ini diklik. Oke. Nah, kemudian Pradana klik hadir. Itu simpan perubahan. Di sini Pradana berarti telah melakukan absensi ya. Kemudian kembali ke pertemuan satu lagi ke sini. Atau begini juga boleh. Oh, ini handphone ya, jadi seperti ini ya. Ini aja yang lebih cepat ya, pertemuan satu. Nah, di sini presensi sudah contreng, berarti dia sudah melaksanakan aktivitas presensi. Mudah ya. Selanjutnya ke pengarahan guru. Pradana selanjutnya harus ke pengarahan guru. Klik sini. Nah, kemudian dia bisa, Pradana bisa apply ya. Nah, mengikuti e-learning ya. Di sini penjelasan dari guru ya. Dan bisa diperbesar di sini kalau diklik yang sebelah sini ya, diklik nanti akan perbesar. Nah, kalau sudah, singkat cerita sudah mempelajari, kembali ke pertemuan ini, maka di sini modul akan terbuka ya. Di sini modul terbuka sudah bisa. Berarti setelah pengarahan guru, mendengarkan video pengarahan guru, setelah itu Dana Pradana harus melihat modul. Buka modul di sini ya, di sini. Nah, ini diklik aja ya. Nah, ini sudah terbuka modulnya. Kalau sudah membuka modul ya, kemudian kembali lagi ke pertemuan 1 ya. Berarti di sini Pradana sudah melakukan 3 aktivitas. Nah, selanjutnya dia harus mengikuti diskusi. Ya, diskusi. Di sini nanti ada 2 diskusi ya yang harus dia jawab, dua-duanya harus jawab ya. Minimal menjawab 2 diskusi ya. Klik di sini. Kita lihat di sini diskusinya. Ada 2 diskusi di sini, yaitu diskusi pertanyaanku dan diskusi ringkasan materi P1. Ya, dipilih yang ringkasan dulu ya. Ringkasan dulu. Di sini saya klik ya ringkasan. Di sini Dana Pradana akan ada pertanyaan. Ya, jelaskan dengan singkat materi yang kamu pelajari di modul P1. Nah, temannya Dana ini sudah Robo Solihun ya, sudah menjawab ya. Nah, tinggal Dana Pradana juga harus menjawab. Kalau ini kan jawaban dari Robo Solihun. Nah, di sini tanggapi. Nah, di sini ditulis jawaban Dana Pradana itu apa. Saya akan tulis ya. Nah, misalnya Pradana sudah menjawab seperti ini, post ke forum. Oke, berarti dia sudah menjawab Dana Pradana ini. Ya. Selanjutnya tinggal masuk ke, coba kita lihat lagi ya. Di sini saya masuk ke diskusi lagi, karena harus 2 kali. Klik diskusi pertemuan 1. Di sini yang sudah saya jawab adalah ringkasan materi yang ini ya. Berarti Dana Pradana dalam hal ini harus menjawab yang ini sekarang.
pertanyaanku. Saya klik ya pertanyaanku. Nah, di sini ada pertanyaan. Berikan minimal satu pertanyaan yang tidak kamu pahami berkaitan dengan pelajaran di P1. Di sini siswa atau kamu boleh menjawab teman kamu. Boleh. Atau kamu menjawab, atau kamu membuat pertanyaan lagi kepada guru, boleh. Jadi bebas, namanya diskusi boleh ya, saling menjawab boleh. Itu. Yang minimal adalah pradana atau siswa dalam hal ini harus 2 kali posting, 2 kali menjawab. 1 di diskusi pertanyaanku, 1 lagi diskusi ringkasan. Nah, di sini saya akan menjawab. Nah, seperti ini ya. Baik, singkat cerita, pradana menjawab dari pertanyaannya Robo Solihun. Ya, seperti ini. Ya, setelah itu post forum. Nah, berarti sekarang Dana Pradana sudah menjawab 2 kali posting. Ya, saya kembali ke atas lagi ya, ke pertemuan 1. Baik, klik pertemuan 1 barusan. Maka di sini diskusi akan contreng 2. Artinya ini sudah diselesaikan oleh Dana Pradana. Selanjutnya Dana Pradana harus menyelesaikan tugas P1. Ini adalah yang terakhir ya. Jadi setelah Dana Pradana nanti menyelesaikan tugas P1, berarti dia sudah menyelesaikan seluruh aktivitas di pertemuan 1 di mata pelajaran dasar pemrograman ya. Kemudian Dana Pradana bisa melanjutkan ke mata pelajaran yang lainnya yang ada jadwalnya pada hari itu atau hari ini gitu ya. Baik. Kira-kira seperti itu. Saya ambil tugas ya. Tugas ini. Nah, ini adalah jawabannya, ada tugasnya. Nah, di sini Dana Pradana atau siswa ya. Ini harus mengumpulkan pribadi. Kalau tadi didiskusikan jawaban temannya kelihatan. Kalau di sini tidak kelihatan. Jadi dia harus nulis dulu di Word atau nulis dulu di kertas, kemudian kertasnya dipoto, kemudian fotonya dikirim ke sini ya. Klik ini. Nanti di sini nanti dia akan minta kirim file atau gambar. Di sini ada ya. Nah, masukkan file atau gambar di sini. Gimana cara memasukkannya? File atau gambar? Nanti akan diajarkan ya. Diajarkan gimana cara masukinnya. Kalau misalnya kamu pakai Word, kalau mau ngetik pakai komputer, di rumah ada komputer, tentu gampang ya, tinggal masukkan ke sini, tinggal drag aja. Tapi kalau kamu nggak ada komputer, berarti kamu belajar pakai handphone, berarti kamu harus tulis di kertas jawabannya dari pertanyaan guru itu, kemudian kamu kirim ke sini. Nah, bagaimana cara ngirimkannya? Nanti akan diajarkan ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini saya akan kirimkan aja jawabannya ya. Sebagai contoh saja ya. Ya, di sini sudah dikirimkan jawabannya. Simpan perubahan. Nah, maka kita akan lihat ya. Kita lihat di sini, kita klik lagi pertemuan 1. Nah, di sini sudah contreng semua. Berarti seluruhnya sudah diselesaikan. Berarti Dana Pradana dalam hal ini siswa ya sudah menyelesaikan pertemuan 1, seluruh aktivitas. Itu mungkin ya gambarannya supaya seluruh stakeholder dalam hal ini baik siswa, guru, orang tua, sekolah, seluruh yang terkait memahami ya seperti apa aktivitas di setiap pertemuan. Selamat belajar, jadikan tantangan ya masa pandemi ini baik siswa, guru maupun orang tua dalam belajar. Tetap semangat dan semoga kita semua dapat meningkatkan terus aktivitas KBM atau kualitas dari pembelajaran kita baik secara daring maupun tatap muka terbatas ya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.